Salam damai dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk semua jemaat. Selamat pagi. Hari ini Rabu 14 Juli 2021. Renungan harian GKE bersumber dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Maka ajarlah kami untuk setia mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami. Sekarang ini terimalah pujian syukur kami di hari yang baru ini. Dan buatlah kami selalu kuat dalam iman dan pengharapan hanya kepadamu dalam segala keadaan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan membaca bagian nas hari ini dari Lukas pasal 7 ayat 31 hingga ayat yang ke-35 di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Saya memberi tema bagi renungan kita hari ini, membuka hati kepada kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Penerimaan dan penolakan adalah dua sikap yang saling bertentangan, yang dapat diperlihatkan oleh masing-masing orang terhadap sesuatu hal. Begitu juga hal menolak kehadiran seseorang oleh karena berbagai alasan pun seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam nas firman Tuhan hari ini, kita juga menemukan terjadinya satu penolakan terhadap orang-orang yang diutus oleh Allah, yakni Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kita tahu seorang nabi besar yang datang sebelum Yesus Kristus datang. Tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dialah yang telah menyerukan agar semua orang bertobat dan dibaptis. Maka seluruh orang banyak yang mendengar perkataan Yohanes, termasuk para pemungut cukai, mau mengakui kebenaran Allah. Mereka memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Kita dapat melihat hal ini di ayat yang ke-29. Tetapi kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat yang semestinya mengerti maksud Allah, justru menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Itu seperti yang terdapat di ayat yang ke-30 Injil Lukas pasal 7 ini. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus pun tidak membuat mereka menjadi percaya dan menerima. Yesus telah membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tetapi orang-orang Farisi tetap mengeraskan hati mereka. Karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati, maka baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus sendiri tidak ada yang benar
di mata mereka. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan ditolak oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang datang kepada mereka tidak makan roti, tidak minum anggur. Sebab memang Yohanes adalah seorang pertapa dan dia makan belalang dan juga makan madu hutan. Mereka bilang Yohanes kerasukan setan. Itu yang dinyatakan di ayat yang ke-33. Lalu kemudian anak manusia, yaitu Yesus sang Mesias, datang untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Ia pun ditolak. Yesus dicela, Yesus dicemooh. Dia mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang pelahap dan peminum karena ia makan dan minum, karena ia bersahabat dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, maka terhadap orang-orang yang telah menolak Dia dan yang tidak percaya kepadanya inilah Yesus menyamakan mereka dengan anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Seperti di ayat yang ke-32. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Maksud dari apa yang diumpamakan oleh Yesus tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis dengan berita dan pengajaran yang dibawanya maupun kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat pun tidak cocok bagi mereka. Tidak pas untuk mereka. Tidak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Intinya tidak ada yang benar di mata mereka. Hal ini terjadi karena mereka hanya terbelenggu dengan pikiran, dengan penilaian, dengan pengertian dan pandangan mereka sendiri. Sikap menolak telah membuat mereka justru kehilangan kesempatan untuk menerima tindakan kasih Allah yang menyelamatkan melalui diri Yesus Kristus. Sikap menolak yang mereka tunjukkan justru membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengalami sentuhan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, itulah gambaran dari kekerasan hati manusia yang telah menimbulkan sikap tidak percaya dan menolak cinta kasih Allah kepada mereka. Mereka tidak mau mengakui kebenaran yang diberikan kepada mereka karena mereka merasa diri sudah benar, merasa diri sudah baik, sehingga mereka tidak mampu melihat bahwa ada cinta kasih Allah yang sungguh-sungguh mau dilakukan untuk kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan dari firman Tuhan hari ini agar setiap kita sungguh-sungguh mau rendah hati, mau percaya kepada Tuhan, mau membuka hati kepada kebenaran yang diajarkan, yang diberitakan kepada kita. Dan jangan membiarkan diri kita dibelenggu oleh pengertian, oleh pandangan kita sendiri. Seperti kata Amsal, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan Yesus sendiri mengatakan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Tertulis di ayat yang ke-35.
Sebab hikmat Allah itu terbukti dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan menerima Dia. Hikmat Allah akan bekerja dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan orang-orang yang membuka hatinya kepada kebenaran, yang membuka dirinya kepada pengajaran, kepada didikan dan hikmat. Kiranya kasih Allah selalu menyertai dan memimpin kita untuk memberi dan membuka hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang hidup, yang menuntun langkah-langkah hidup kita di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua dan selamat mengawali hari baru. Amin.